hari ini ya. Kayaknya saya pengen turun deh. Kalau di atas kayaknya terlalu formal ya. Saya pengen turun supaya tidak begitu tegang dan supaya lebih dekat ya sama anak-anak muda di tempat ini ya. Kalau di atas kayaknya terlalu kaku dan terlalu jauh dan saya tidak bisa berkomunikasi lebih dekat ya sama teman-teman di sini ya. Mungkin pada malam hari ini saya panggilnya teman-teman aja ya, biar ngomongnya di antara kita itu nggak terlalu jauh. Walaupun saya lebih tua dari anak muda di tempat ini. Shalom anak muda. Shalom. Mana suaranya saya mau dengar lagi. Shalom anak muda. Shalom. Tuhan beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya senang sekali ya pada malam hari ini banyak sekali anak muda boleh hadir di tempat ini. Sebelum saya jauh ya dalam firman Tuhan pada malam hari ini, saya mau tanya dan nanti teman-teman boleh jawab ya. Siapa di sini yang datang diajak temannya? Boleh angkat tangannya. Siapa di sini yang datang ibadah pada malam hari itu diajak temannya? Ada? Ada yang datang sendiri? Yang datang sendiri siapa? Yang tidak usah diajak, maksudnya udah tahu nih hari Sabtu nih saya mau ibadah yuk. Terus datang sendiri siap-siap nanti tanpa disuruh, tanpa harus di WA terus sama ketuanya atau mungkin temannya yang datang sendiri. Boleh angkat tangannya? Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Terus yang datangnya terpaksa ada hari ini? Saya sih sebenarnya mau datang, tahu nggak? Saya tuh sebenarnya mau malam mingguan sama teman saya di luar. Saya tuh nggak mau datang sebenarnya malam hari ini. Tapi si itu tuh, si Bu Yeni, si kecil nggak suruh terus. Nah enak, asal ketemu disuruh terus. Pak Edo, siapa lagi tuh? Chandro juga, asal ketemu suruh terus. Sebenarnya sih nggak mau. Terpaksa tahu datang malam hari. Ada yang terpaksa? Boleh jujur? Ada yang terpaksa? Ayo angkat tangannya, ayo ngaku dosa. Ada yang terpaksa? Nggak ada ya, nggak ada yang ngaku ya. Puji Tuhan. Terus satu lagi, tadi kan ada yang datang sendiri, ada yang diajak teman, terus ada yang terpaksa, kan udah jawab tuh semua. Terus saya mau tanya, kenapa sih mau datang malam hari ini? Ini kan hari apa? Malam minggu ya, hari Sabtu itu malam minggu malam ya? Malam yang panjang, ada lagunya ya. Malam minggu adalah malam yang panjang. Mungkin kalau di masa-masa tahun 90-an itu lagu itu sangat ngetren. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Lagu yang lagi ngetren tuh waktu usia-usia tante tahun 90-an ya. Nah itu banyak orang pergi pacaran malam minggu ya. Nah sekarang tante nanya, kenapa sih kalian mau hadir malam hari ini? Kenapa mau hadir malam hari ini? Kan ini malam minggu malam yang panjang, bisa pergi jalan-jalan sama teman, terus bisa malam minggu nongkrong di kafe sama teman-teman ngobrol happy-happy, bisa karaoke mungkin, terus mungkin juga kalau di luar sana banyak yang pergi ke diskotik, pergi ke tempat-tempat yang enggak gitu kan. Tapi tante salut malam hari ini tante lihat banyak ya teman-teman sudah datang dan pilih untuk malam minggunya di gereja. Wah keren, tepuk tangan dong buat teman-teman yang hadir. Keren banget ya anak-anak GBI Kebun Mangga ya. Pada pilihnya malam mingguannya nggak di luar sana, nggak di kafe, nggak di jalan-jalan, nggak di diskotik, nggak pesta pora, tapi pilihnya malam minggunya di gereja. Wow keren banget ya. Sangat salut ya sama teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Tante malam hari ini mau kasih seri firman Tuhannya, temanya ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Kayaknya kalau kita belum buka ayat Alkitab belum deal ya. Kalau kita seri firman Tuhan, mari kita buka ayat Alkitab. Ada di Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Ada yang bawa Alkitab? Ada ya. Ada juga kalau nggak bawa Alkitab ada di HP ya, boleh buka di HP-nya atau boleh lihat ininya. Pengkhotbah 12 ayat 1 kita baca sama-sama ya. Kita bisa lihat di depan 1, 2, 3. Mana suaranya? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam
dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan. Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Pengkhotbah 12 ayat 1. Anda hanya ambil yang paling atas saja. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Kalau kita baca ayat ini dan kita lihat ada kata pencipta. Pencipta kita siapa ya? Pencipta kita siapa? Tuhan ya. Jadi kalau baca kata pencipta atau ingat kata pencipta, kita identik dengan Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita. Tuhanlah yang menciptakan segalanya di bumi ini. Memang orang tua yang melahirkan kita, memang kita lahir dari ibu kita, tapi yang menciptakan kita bukan orang tua kita, bukan mama kita, bukan bapak kita, tapi adalah Allah yang menciptakan kita semua. Allah yang menciptakan teman-teman sekalian pada malam hari ini. Jadi kita mau bahas lebih jauh lagi tentang ayat ini. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Kenapa sih ini adalah ayat yang ditulis ya oleh Raja Salomo. Kenapa sih Raja Salomo menuliskan ayat ini dan menuliskan perikop ini tentang kita harus ingat pencipta kita pada masa muda? Karena masa muda itu, kalau kita masih muda itu kita banyak apa? Banyak semangatnya, nggak kayak orang tua ya. Tapi saya bersyukur orang tua yang ada di GP Kebun Mangga semuanya semangat ya. Shalom orang tua yang merasa kita di sini, shalom. Nggak ada yang mengaku ya, karena kita masih muda. Umur boleh tua, tetapi semangatnya masih muda loh. Kita nggak mau kalah loh sama anak-anak muda di sini ya. Jadi kita juga hadir, turut mendukung ibadah youth yang ada di tempat ini, turut meramaikan, turut kasih semangat ya. Jadi teman-teman di sini harus semangat ya. Kalau muda itu identik dengan penuh semangat, masih semangat ya. Shalom, anak muda di sini semangat? Semangat? Ayo mana tepuk semangatnya, saya mau lihat tepuk semangat. Udah bisa belum tepuk semangatnya? Kita mau belajar sama-sama ya. Kalau kita semangat, kita harus ada yel-yelnya tepuk semangat ya. Nanti boleh ikut saya, tepuk semangat 3 kali ya. Habis itu semangat gitu ya. Bisa nggak? Tepuk semangat. Kurang semangat, ayo ulangi lagi. Tepuk semangat. Semangat. Yes ya. Itu adalah tepuk semangat yel-yel Kebun Mangga ya. Jadi nanti tiap Sabtu harus ada tepuk semangatnya yel-yelnya ya. Jadi nggak boleh lupa biar semangat terus ya. Nah, selain anak muda itu semangat, anak muda itu juga punya banyak waktu. Banyak waktu kan kalian teman-teman, banyak waktu kan dibanding yang udah usia seperti tante, seperti om, lebih banyak waktu. Karena apa? Karena nggak kayak orang tua harus mencari nafkah, harus kerja dari pagi sampai malam. Nah, kalian tuh punya banyak waktu. Anak-anak muda itu banyak waktu sekali. Oleh sebab itu, waktunya harus dipakai dengan benar. Terus selain semangat banyak waktu, anak muda itu masih apa? Masih kuat. Banyak orang tua udah sakit-sakitan, nggak kuat lagi. Kalau anak muda itu masih kuat, masih semangat, masih antusias, masih kuat dalam segala hal ya. Angkat apapun kalau suruh anak muda pasti lebih kuat, apa lebih lemah dibanding orang tua? Kuat nggak? Anak-anak muda di sini kuat? Mana kuatnya? Coba tunjukin. Semangat, tangan ini semangat, tangan ini kuat ya. Nah, anak muda harus banyak semangat, harus kuat ya. Selain itu, kenapa kita harus ingat kita harus ingat pencipta kita pada masa muda kita? Karena selain banyak waktu, selain kuat, selain semangat, anak muda itu punya banyak impian, punya banyak cita-cita. Ada di sini yang nggak punya cita-cita? Ada di sini yang nggak punya cita-cita? Ada? Terus yang punya cita-cita ada? Ayo dong, respon firman Tuhan ya. Tante tuh nggak mau yang korbannya terlalu kaku gitu. Maunya ada interaksi ya dari teman-teman semua. Jadi kita belajar respon terhadap firman Tuhan, dan kalau ditanya itu dijawab ya. Jadi Tante nggak merasa ngomongnya sama tiang gereja, karena nggak ada yang jawab ya. Di sini
cita-cita kita akan tercapai. Tante yakin dan percaya sekarang Tante lihat kalian banyak impian, banyak cita-cita. Nanti udah berapa tahun yang akan datang Tante kesini lagi, mungkin Tante ketemu lagi kalian sudah dewasa, sudah tercapai cita-citanya ya, karena sudah dijawab oleh Tuhan. Jangan hanya banyak impian, bukan banyak mimpi ya. Mimpi, hari ini saya mimpinya lagi ketemu pacar. Ada yang sudah punya pacar di sini? Ada yang ngaku, ada yang sudah bawa pacar di sini? Nggak apa-apa, nggak usah takut, pacaran itu normal. Tante juga pernah muda gitu-gitu. Percaya nggak Tante pernah muda? Percaya? Iya, Tante pernah muda loh. Udah nggak pernah muda, udah pernah ngerasain masa-masa seperti kalian, masa-masa muda ya. Masa muda adalah masa yang terindah ya. Masa yang sangat indah dan tidak bisa dilupakan, itu masa-masa muda ya. Jadi selain banyak impian, mungkin saya sering mimpi. Di sini maksud Tante tuh impian tuh bukan banyak mimpi ya, bukan ya. Ya saya mah selalu mimpi Tan. Ada nggak yang mimpinya bukan cuma mimpi yang enak-enak, bukan cuma mimpi pacaran, bukan mimpi pergi jalan-jalan, tapi mimpi dikejar setan ada? Kalau anak Tuhan tuh jangan mimpi dikejar setan, harusnya dikejar sama berkat, sama uang, sama pacar boleh, sama cowok, sama cewek impian, cowok impian boleh. Jangan, anak Tuhan yang dikejar sama setan, ayo. Ya katakan amin, jangan mau ya. Mimpinya dikejar setan ya, jangan mau ya. Terus kita mau bahas lagi selain yang seperti tadi Tante bilang, kenapa sih ini ayah harus ingat pada penciptamu pada masa mudamu, karena tadi Tante udah banyak jelasin ya. Karena tadi ada apa, anak muda banyak apa? Banyak waktu, banyak semangatnya. Terus apa lagi? Ayo nanti ada pertanyaan loh, ada hadiahnya. Hah? Semangat, kuat ya. Terus banyak apa tadi? Terakhir? Banyak apa? Banyak impian, banyak cita-cita ya. Nah, udah. Itu hanya pembukaan. Terus sekarang seperti ayat yang sudah kita baca, kenapa sih masa muda itu kita harus ingat sama pencipta kita ya? Mungkin sebelum Tante jauh membahas firman Tuhan ini, mungkin ada yang tahu kenapa sih anak muda itu harus ingat sama penciptanya? Ada yang tahu, ada yang bisa jawab? Versi kalian dah nggak apa-apa. Versi pribadi maksudnya. Kalau menurut saya ini namanya apa? Michelle. Apa? Maklum ya, telinga Tante kurang itu. Jadi kalau tanya nama orang itu kurang ini ya, kurang jelas gitu. Mungkin kalau menurut versi saya ingat pencipta Tuhan itu kenapa saya harus ingat sama pencipta saya? Menurut versinya boleh ada yang mau kasih jawaban? Kalau menurut versinya kenapa sih itu masa muda harus ingat sama firman Tuhan? Ada? Boleh jawab? Gak apa-apa, hari ini kita mau sharing-sharing aja, kita bukan khotbah yang serius, bukan yang Tante, tapi kita khotbah soalnya. Ada? Boleh jawab? Tepuk tangan ya. Biasanya masalah-masalah itu datang di saat kita beranjak remaja atau ke dewasa. Jadi biasanya anak-anak muda itu harus ingat sama Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Emang anak muda punya masalah? Iya. Baru tahu Tante, kira itu orang tua doang punya dewasa. Emang anak-anak masalahnya apa coba? Masalah percintaan, masalah cowok, masalah pacar, apa masalah pelajaran sekolah? Dulu ya, perasaan dulu tuh Tante waktu muda kayaknya nggak ada masalah loh, kayaknya happy terus tiap hari. Pikirannya main terus, kayaknya nggak ada masalah. Kalau Tante ya dulu, nggak tahu deh kalau anak muda sekarang mah. Kalau dulu seingat Tante kayak nggak pernah punya masalah deh. Kayaknya enjoy aja lah, hidup ini enak banget jadi anak muda. Nggak mikirin cari uang, nggak mikirin apa-apa lah, pokoknya kayaknya nggak ada tanggung jawab apa selain belajar, main, makan, tidur, bangun, pergi sekolah, pulang sekolah, kerja PR, pokoknya nggak ada masalah dah. Kayaknya enak banget dan kalau disuruh pilih kembali ke anak muda, Tante mau lah pilih kembali ke masa muda, enak kayaknya. Nah, ada lagi mungkin jawaban lain
selain versinya siapa tadi? Sheryl. Selain versinya dia, ada lagi mungkin? Jangan malu. Ada? Versi kamu apa? Kenapa sih anak muda harus ingat sama sesuai firman Tuhan itu? Ada nggak? Mau tahu versinya? Menurut aku karena hidup kita ini kan bukan lagi kita yang hidup sendiri, tapi Kristus juga hidup dalam kita gitu. Jadi kan hidup kita ini juga dalam semua dalam nama Tuhan dan tangan Tuhan. Jadi juga kita harus ingat pencipta kita. Tangan dong. Rohani banget ya. Jawabannya. Karena hidup kita itu bukan hanya kita ya, tapi ada Kristus di dalamnya. Keren banget ya jawabannya. Bagus semua. Mungkin ada lagi yang ketiga. Tante perlu 3 jawabannya. Selain versi yang ini, Sheryl, siapa namanya? Grace. Nah, terus mungkin tahu ada apa-apa, keluarin apa yang menjadi versimu, apa yang menjadi pendapat kalian. Ya, kalau menurut aku karena anak-anak muda itu masih labil, jadi masih bisa kayak mudah terjerumus ke hal-hal buruk. Jadi kita perlu ingat pencipta kita kalau misalkan kita tuh nggak boleh melakukan hal yang buruk gitu. Betul sekali ya, benar sekali ya. Saya senang ya dengan jawaban ini juga. Semuanya benar, semuanya bagus ya. Terutama yang ketiga ini juga nanti juga tante akan bahas, benar banget. Karena dalam usia-usia anak muda ini kita masih labil ya, masih gampang terpengaruh, benar nggak? Masih bisa dipengaruhi oleh teman, mungkin oleh siapa aja lah, mungkin oleh hal-hal negatif, mungkin oleh pergaulan-pergaulan yang nggak baik. Nah itu masih bisa terpengaruh. Jangankan anak muda, ibu-ibu pun, mama pun bisa terpengaruh. Apalagi masih muda gini, umur belasan tahun, umur 20 tahun, itu sangat gampang terpengaruh oleh dunia-dunia luar ya. Betul banget ya. Nah sekarang versinya tante ya, kenapa sih masa muda itu kita harus ingat sama pencipta kita? Kenapa kita harus ingat sama Tuhan ya? Tante akan kasih beberapa poin. Yang pertama, karena hidup ini singkat ya dan cepat berubah ya. Hidup ini singkat, nggak terasa ini baru perasaan baru kemarin Natalan ya, nggak terasa ini udah bulan Juli loh. Habis bulan Juli, Agustus, habis itu cepet banget nanti udah mau Natalan lagi ya. Jadi hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Waktu sangat cepat berlalu, waktu itu sangat singkat sekali ya. Apalagi kalian yang masih muda, waktu juga berjalan dengan cepat. Tiap hari pergi sekolah, pulang sekolah udah sore, kerja PR, habis itu malam. Cepat sekali ya. Makanya kita harus ingat sama pencipta kita, karena waktu terus berjalan dan waktu itu tidak akan kembali. Hari-hari yang kita lewati kemarin-kemarin yang bulan Mei, bulan Juni, ini udah bulan Juli. Setelah kita melewatinya, bulan-bulan yang itu nggak akan terlewat lagi. Bukan nama bulannya, kalau nama bulannya bisa terulang lagi di tahun 2026. Bisa terulang bulan Januari, Februari, Maret, April, bisa terulang nama bulannya, bisa terulang. Tapi kisah-kisah kehidupan kita, pengalaman-pengalaman hidup kita yang ada di dalamnya itu nggak bisa ya, nggak bisa terulang kembali ya. Nah, oleh sebab itu masa muda kita perlu banget mengingat pencipta kita, karena usia kalian akan bertambah terus setiap tahun. Masa muda kalian akan terlewati dengan begitu cepat ya. Nah, terus yang kedua, kenapa masa muda itu kita harus ingat Tuhan? Yang kedua, karena dosa mudah menjebak kaum muda ya. Dosa itu mudah menjebak anak-anak muda ya. Salah satunya seperti yang tadi gampang terpengaruh, misalnya kalau di sini kebun mangga mungkin ada desa yang mungkin tidak ada tempat-tempat hiburan yang bagaimana ya. Tapi kalau anak-anak muda yang ada di Jakarta, yang ada di kota, mereka lebih cepat terjebak ya dalam dosa, lebih cepat terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan buruk. Mereka diajak ke diskotik, mereka diajak ke klub malam, ke tempat-tempat yang enggak. Mereka diajak untuk minum, untuk narkoba, untuk seks bebas, dan masih banyak lagi hal-hal yang enggak baik ya yang dilakukan anak-anak muda sekarang ya. Sampai juga ada yang pergi berjudi, masih
banyak hal-hal yang gampang terpengaruh ya. Tante juga punya kesaksian, ingat banget Tante tuh dari kampung orang Kalimantan. Kalau selesai sekolah, kebiasaan kita tuh di kampung, di saya itu di Kalimantan, anak-anak usia tante kalau sudah tamat sekolah SMA atau SMEA, itu kita langsung ke Jakarta. Langsung ke Jakarta itu nyari pekerjaan. Jadi tante pun demikian, udah tamat sekolah tahun 96, tante ke Jakarta. Dan di Jakarta itu tante belum tahu apa-apa dan pengen tahu gitu ya, namanya juga anak muda yang lebih cepat penasaran, jadi gampang terpengaruh gitu. Jadi tante diajak sama teman, kamu udah pernah belum ke diskotik? Ya, saya jawab jujur lah, kalau saya belum pernah ya. Udah belum pernah. Ayo kamu mau pergi nggak? Dalam hati saya juga mau coba lah, gitu, pengen tahu gitu kan. Ya udah, ayo diajak sama teman. Tapi sampai sana, jujur ya, tante nggak suka ternyata. Tante sebelum pergi pengen tahu biar nggak penasaran, terus biar tahu kalau orang ngomong diskotik itu kayak apa tuh, biar ada bayangan. Tapi ternyata sampai sana tante diajak masuk, terus lampunya berkedap-kedip, kepala tante puyeng, nggak betah, nggak bisa kayaknya. Terus kayak ini bukan tempat tante deh kayaknya. Kenapa tante bisa begitu? Kenapa tante nggak terpengaruh? Malah di tante diajak joget-joget, tapi tante pasti pusing gitu. Udah lampunya berkedap-kedip, gelap-gelapan gitu, tante nggak betah gitu. Akhirnya nggak ada damai sejahtera di diskotik itu, nggak ada damai sejahtera tante di situ. Akhirnya tante nggak lama, cuma setengah jam, terus tante ajak temen tante pulang. Katanya kenapa? Katanya di sini enak, kita bisa joget-joget. Nggak bisa, saya bilang, kepala saya puyeng, lampunya berkedap-kedip, nggak betah, saya mau pulang aja lah. Terus saya minta pulang. Nah, kesaksian tante, tahu nggak kenapa tante nggak betah di situ? Ada yang tahu? Karena dulu tante juga seperti kalian, malam minggunya di gereja. Malam minggu masa muda tante itu seperti teman-teman yang ada pada malam hari ini. Tante nggak pernah pakai buat ke tempat-tempat yang enggak. Tante selalu pilih malam minggu tante itu di gereja. Rohani banget ya. Tapi ternyata ada baiknya. Ternyata banyak positifnya kalau kita memilih masa muda kita itu di gereja. Buktinya tante dibawa keluar kota, maksudnya dibawa ke Jakarta, dari kampung ke Jakarta, masih kampungan banget ya, diajak ke diskotik itu ya. Itu tante yakin dan percaya itu bukan karena tante kampungan, bukan ya, bukan karena tante gimana sih maksudnya, apa ya orang ngomong ya. Bukan, saya yakin bukan alasan-alasan itu, tapi saya yakin karena Tuhan yang membuat tante nggak betah di situ. Tuhan yang membuat tante nggak ada damai sejahtera di situ karena tante milik Tuhan. Kalian pun demikian. Kalau kalian masa muda kalian ingat akan pencipta Tuhan, kalian pilih malam minggunya di gereja. Tante yakin kalau kita mau melakukan hal-hal yang berdosa atau melakukan hal-hal diajak teman-teman untuk happy-happy di luar, mungkin narkoba, mungkin judi, mungkin minum-minuman keras, mungkin seks bebas, pasti kalian nggak ada damai sejahtera. Pasti ditegur Tuhan, pasti hatinya nggak tenang, hatinya berdebar-debar gitu. Rasanya kayaknya bukan tempat saya nih, nggak bisa ya. Tuhan yang membuat saya yakin dan percaya. Akhirnya tante pulang dan tante diajak kembali lagi, tante nggak pernah mau lagi. Jadi tante ke diskotik itu seumur-umur sampai sekarang cuma itu sekali itu aja, karena penasaran, karena pengen tahu diskotik itu kayak apa. Udah masuk kan udah tahu, tante udah nggak mau lagi. Sampai sekarang dari umur diajak pergi itu umur 20-an, sampai sekarang udah mau umur 50, tante nggak pernah menginjak kaki tante lagi ke tempat itu lagi, ke diskotik itu lagi. Nah itulah ya tepuk tangan buat Tuhan kalau kita memilih untuk datang kepada Tuhan. Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan menuntun kita, menjaga kita dan melindungi kita ya. Nah terus selanjutnya apalagi, kenapa kita harus ingat penciptaannya?
supaya kita kayak tadi itu nggak gampang terpengaruh ya sama hal-hal buruk, sama dosa-dosa. Terus yang ketiga, karena masa tua belum tentu datang ya. Mungkin anak-anak muda di sini merasa saya masih muda lah, saya mau happy dulu, ngapain sih ke gereja terus? Ngapain sih ingat pencipta Tuhan, yang mencipta dunia ini? Ngapain sih harus ingat Tuhan, saya harus ingat Allah? Mengapa sih harus melayani Tuhan? Saya masih muda, saya mau happy dulu. Tunggu saya udah tua, tunggu saya udah married, tunggu saya udah punya anak, saya baru melayani Tuhan. Saya baru sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sekarang masih muda tante, aduh, tante ini ketinggalan zaman. Orang anak muda masa disuruh ingat sama Tuhan? Masa disuruh ke gereja malam mingguannya? Kan masih muda tante, aku kan mau happy dulu tan. Kalau disuruh mamanya atau disuruh kakak rohaninya, disuruh Kak Chandro, disuruh Pak Edo dan teman-teman lain, nggak mau tan, aku kan masih muda, aku kan mau happy dulu, mau menikmati masa muda. Kalau disuruh mama, disuruh papa ke gereja, melawan, nggak mau. Ada di sini? Ada di sini? Suka melawan orang tua? Ada? Nggak ada yang mau ngaku ya? Kalau mamanya ngomong sekata, jawabnya 10 kata. Ada di sini? Nggak boleh ya, nggak boleh melawan orang tua, harus nurut sama orang tua. Firman Tuhan tidak mengajar kita untuk melawan atau untuk memberontak terhadap orang tua dan juga terhadap Tuhan. Mari masa muda itu bisa kita lewatin, kayak tante bisa melewati masa muda dan akan melewati masa tua itu karena diberi umur panjang. Tapi kayak tante udah pernah ngerasain muda, tapi kalian belum tentu nanti bisa ngerasain masa tua loh, belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena umur di tangan Tuhan. Banyak anak-anak muda yang meninggal. Ada yang ditabrak, ada yang meninggal karena narkoba, overdosis ya OD ya. Ada yang meninggalnya karena sakit. Belum lama kemarin, baru beberapa bulan yang lalu, teman sepelayanan tante, anaknya baru umur berapa nih? 34. Baru umur 34 sudah dipanggil Tuhan karena sakit diabetes, sering minum minuman yang manis-manis ya. Ada di sini, teman-teman di sini jangan sering minum minuman yang terlalu manis ya. Itu bisa membuat kita diabetes, jadi diabetes. Jadi baru umur 34, muda apa tua? Muda apa tua? 34. Termasuk muda, dia belum merit loh. Walaupun umur dia udah 34, dia belum merit. Dia masih muda sebenarnya, masih kerja dia, masih tinggal sama orang tua. Orang tuanya aja belum meninggal, masih ada sampai sekarang. Dia udah meninggal. Jadi umur masa muda itu nggak menjamin bisa melewati masa tua, karena belum waktunya, belum dilewati. Tapi kalau tante udah melewati masa muda, percaya nggak? Percaya tante udah melewati masa muda? Karena memang tante sekarang udah lebih tua, sudah melewati masa-masa kalian. Tapi kalian yang masih muda belum tentu melewati masa tua seperti tante sekarang, belum tentu, karena umur di tangan Tuhan. Jadi makanya harus hidup sehat ya, biar panjang umur, biar bisa melewati masa-masa kayak usia-usia tante 40, 50 dan seterusnya ya. Terus lanjut lagi kita ini dulu ya intinya. Terus kita mau lanjut lagi. Tanda-tanda anak muda yang ingat sama pencipta. Ada yang tahu? Tanda-tanda teman-teman, mesti kita lihat. Aku kan mau cari pacar nih. Aku maulah cari pasangan yang kira-kira tuh dia cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Nah, kalian kan bisa lihat. Jadi itu tanda-tanda apa sih? Tanda-tanda anak muda yang ingat sama penciptanya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau nggak ada, tante mau mulai satu-satu ya. Tanda-tanda anak muda yang mengingat penciptanya itu pertama, dia itu rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin mencari Tuhan, rajin saat teduh di rumah, saat teduh pagi. Dia rohani sekali, dia cinta Tuhan dengan
datang sama Tuhan, tidak pernah ketinggalan akan komunitas di gereja. Dia datang kayak malam ini, kalian datang, itu kalian membuktikan bahwa kalian itu mengingat penciptanya ya, mengingat sama Tuhan, mengingat pencipta pada masa muda, yaitu datang mencari Tuhan, datang ibadah, di rumah juga berdoa, baca firman Tuhan, kalau pagi saat teduh. Itu salah satu tanda dan ciri-ciri anak muda yang ingat sama penciptanya. Terus yang kedua, kita lihat lagi. Anak muda yang ingat penciptanya itu, dia menjaga kekudusan hidupnya. Dia tidak foya-foya, dia tidak pacaran sono sini, tidak ganti-ganti pacar, tapi dia hidup kudus. Dia tidak pergi narkoba, terus tidak hidup dalam pergaulan bebas, juga tidak pergi ke tempat-tempat seperti yang tadi Tante bilang. Dia tidak berfoya-foya, dia tidak pesta pora dan lain sebagainya, tapi dia hidup kudus di hadapan Tuhan, datang beribadah pada Tuhan, mencari Tuhan, menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Itu ciri kedua anak muda yang ingat sama penciptanya. Terus yang ketiga lagi, kita lihat lagi yang ketiga, anak muda yang mengingat penciptanya, dia aktif dalam pelayanan dan juga dia rajin memakai hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, yang melayani di sini pada malam hari ini kayak tadi siapa Sherly sudah bisa memimpin pujian dengan baik, sudah bisa menyerahkan suaranya untuk memuliakan nama Tuhan. Itu juga salah satu ciri-ciri bahwa mereka itu mencintai Tuhan, mereka itu ingat sama penciptanya. Terus teman-teman juga yang lain yang sudah hadir, yang memilih untuk tidak pergi jalan-jalan, yang memilih untuk tidak malam mingguan di kafe atau di tempat-tempat lain, tapi memilih malam minggunya di gereja, itu juga sudah merupakan ciri-ciri dari anak muda yang ingat sama penciptanya. Beri kemuliaan dong, tepuk tangan dong untuk teman-teman kita yang sudah memilih untuk hadir di sini pada malam hari ini. Terus yang selanjutnya lagi, apalagi ciri-ciri satu lagi, bersandar pada Tuhan dalam pengambilan keputusan. Jadi anak muda yang mengingat penciptanya tidak mengambil keputusan sendiri. Misalnya dia mau cari pacar, itu nggak sembarangan cari, nggak cuma cantik, nggak cuma sesuai sama kriteria dia, nggak cuma yang harus tinggi atau yang langsing atau apa, enggak. Tapi dia mencari pacar pun dia tanya Tuhan dulu, dia berdoa sungguh-sungguh, Tuhan aku mau punya pacar, Tuhan tolong kasih pacar yang baik, yang cinta Tuhan, yang setia sama Tuhan. Nah, apalagi cari pacar yang kayak gimana? Apalagi? Kalau mau cari pacar yang kayak gimana? Hah? Yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang setia sama aku, yang setia sama Tuhan, ya pasti bla 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 bla. Itu diserahkan loh sama Tuhan. Jadi bukan sembarangan cari, bukan ketemu di jalan, dikenali teman langsung dijadiin pacar, bukan. Itu bukan tanda-tanda atau bukan ciri-ciri anak muda yang mengingat penciptanya ya. Kalau anak muda yang mengingat penciptanya, apapun keputusan yang diambil, dia serahkan sama Tuhan. Dia sudah doa dari jauh hari. Dulu tante sebelum pacaran sama Om, tante juga nggak tahu kan, dia yang tahu ini kesaksian aja. Tante dulu ya mau cari pacar itu juga punya kriteria. Tante bilang, Tuhan, saya mau punya pacar yang bukan agama Buddha, yang bukan agama lain, tapi mau yang sesama Kristen yang seiman. Jadi jangan lupa ya, kalau teman-teman di sini cari pacar harus yang seiman. Kenapa harus seiman? Biar bisa sama-sama ke gereja. Coba kalau nggak seiman, kita mau malam minggunya di gereja, dia mau malam mingguannya di kafe. Kita mau beribadah hari Minggu, dia mau ajak ke wisata. Kan repot begitu, berarti kan nggak sejalan kan, nggak seiman. Coba kalau seiman, kita sama-sama ibadah yuk bersama, pulang baru mampir. Dulu sama tante juga gitu loh, tetap mengutamakan Tuhan. Waktunya ke yuk
peyut dulu, ibadah dulu. Habis pulang kan bisa malam mingguan. Tante juga sama Om begitu. Habis ibadah, pulang bisa makan bersama berdua. Itu juga malam mingguan. Habis makan udah selesai ngobrol-ngobrol, baru pulang. Tapi kita nggak ke tempat yang enggak. Paling juga kalau ada perlu mau ke mall sekali-kali boleh pulang dari Yud, kita boleh pergi ke mall, nggak apa-apa, kita jalan-jalan. Itu juga yang penting kita mengutamakan Tuhan dulu. Jangan kita pergi ke mall, pergi jalan-jalan, pergi ke kafe, tapi nggak datang Yud ya. Jangan ya, teman-teman semua ya. Tante salut sama kalian, kalian nggak pilih ke mall, pilih ke kafe, tapi sudah pilih pilihan yang tepat malam hari ini, yaitu ibadah Yud di GPI Kebun Mangga. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu adalah beberapa ciri-ciri anak muda yang ingat sama penciptanya ya. Nah, terus selanjutnya kita mau lihat lagi, kita harus melakukan apa? Kan mungkin ada pertanyaan, Tante, sebenarnya saya mau Tante, mau mengingat pencipta kita, mau mengingat sama Tuhan, mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kadang-kadang banyak kendala Tante, banyak godaan. Di sini ada yang begitu, yang kayaknya banyak halangan, banyak alasan gitu, kayaknya banyak tantangan, banyak cobaan supaya kita nggak datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada halangan kalian, ada halangan di sini? Ada yang dilarang orang tua? Bersyukur banget loh kalian nggak dilarang orang tua. Tante punya kesaksian loh. Tante dulu mau percaya sama Tuhan nggak segampang kalian loh. Tante punya kesaksian yang luar biasa yang menurut Tante. Supaya semoga kesaksian ini boleh membuat teman-teman di sini merasa bahwa kalian tuh enak banget dikasih kebebasan buat beribadah sama Tuhan, buat datang sama Tuhan. Kalau Tante dulu mau sekolah minggu aja, pulang dari sekolah minggu, Tante langsung sembunyi. Tahu nggak kenapa? Karena orang tua Tante melarang Tante untuk ke gereja. Karena mereka tuh masih muda, masih Cina Toto. Orang Kalimantan tuh yang dulu-dulu, yang zaman dulu itu nggak suka kalau anaknya itu masuk Kristen, masuk ke gereja. Jadi Tante tuh kalau pulang gereja udah ketakutan, langsung masuk kolong tempat tidur. Zaman dulu itu kan nggak ada spring bed, jadi tempat tidurnya itu yang besi. Jadi di bawah itu tempat tidur Tante tuh ada di bawah. Tante ketakutan, Tante sembunyi di situ. Karena takut sama papanya Tante, takut dipukul, takut dicewek, takut nggak diizinin ke gereja. Kalian bersyukur banget loh, bisa datang ibadah dengan bebas, nggak dilarang sama orang tua. Tapi Tante nggak patah semangat waktu itu. Untuk Tuhan sayang sama Tante. Tuhan sudah pilih Tante. Tuhan kasih kekuatan dan keberanian buat Tante. Tante setiap minggu tetap pergi gereja. Bukan hanya setiap minggu. Bahkan setelah SMP, baru kelas 3 SMP, Tante sudah mengambil pelayanan jadi asisten guru sekolah minggu. Karena Tante mau jadi guru sekolah minggu, sebelum jadi guru sekolah minggu itu harus jadi asisten dulu. Jadi harus belajar. Jadi kelas 3 SMP itu masa-masa muda Tante itu semuanya di dalam Tuhan. Tante udah ngambil pelayanan. Tante bersyukur banget. Tante yakin dan percaya bukan karena kuat dan gagah Tante bisa melayani Tuhan pada masa muda, bisa pergi gereja. Padahal orang tua Tante tuh melarang dan sering mau ambil sapu untuk pukul Tante kalau Tante pulang gereja. Tapi Tante nggak lawan. Tante cuma berdoa sembunyi. Jadi sembunyi itu ketakutan itu sambil berdoa loh, Tuhan supaya Tuhan tolong saya Tuhan, saya kan bukan pergi ke tempat yang enggak, saya kan cuma di gereja, Tuhan tolong saya supaya papa saya tidak pukul saya. Tapi mukjizat terjadi setiap kali Tante pulang gereja, pulang ibadah, Tante nggak dipukul, Tante hanya ditanya, dibentak, dari mana loh? Aku tahu dari gereja Pak. Kan udah bilang jangan pergi gereja, ngapain pergi gereja lagi? Tante sampai berdoa, nggak berani jawab Tante. Tuhan hanya dia dalam hati aja berdoa Tante. Tapi puji Tuhan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi bulan, akhirnya mungkin
papanya tante capek kali nungguin tante pulang terus, capek kali tanya terus dari mana, kenapa ke gereja, disuruh jangan ke gereja lagi gitu. Tante tidak takut, maksudnya bukan melawan orang tua tante ya, tapi tante tuh takut sama Tuhan. Tante itu lebih takut sama Tuhan daripada takut sama papanya tante ya. Jadi tante bukan memberontak karena hal-hal yang gak baik, tapi karena tante mau ikut Tuhan, mau percaya Tuhan. Jadi tante memilih untuk tidak mendengar perintahnya orang tua tante untuk gak ke gereja, tapi tante tetap ke gereja. Tapi akhirnya Tuhan tolong, Tuhan kasih mujizat sampai tante tuh mau dibaptis aja, tante perlu tanda tangan orang tua. Papanya tante tuh nggak mau tanda tangan. Zaman dulu tuh kalau nggak tahu sekarang masih nggak ya Om, kalau mau baptis itu harus tanda tangan di gereja dari orang tua itu masih. Nah ya, oh enak banget sekarang ya. Kalau dulu mau baptis anak orang itu harus tanda tangan dari orang tua. Ada selembar kertas, bukan hanya kita yang isi, tapi di bawah itu harus ada mengetahui orang tua atau wakil, ada dua wakil saksi lah ya. Saksi dari orang tua itu kayak mau nikah aja dulu, baptis saja harus tanda tangan dari orang tua. Kok sekarang kalian bebas banget, enak banget mau baptis tinggal baptis. Dulu masa-masa tante enggak gitu loh. Jadi kalian benar-benar harus bersyukur sama Tuhan, kalian bebas ikut Tuhan, kalian bebas ke gereja, kalian bebas untuk dibaptis ya. Jadi kalian jangan menyia-nyiakan masa muda kalian. Tante sangat berharap kalian memakai waktu-waktu yang ada, masa-masa muda kalian untuk hal-hal yang baik, untuk selalu ingat sama pencipta Tuhan kita. Amin. Mau kalian? Nah, kita mau dengarkan satu pujian ini sambil kita merenungkan. Kita minta petugas untuk menyetel lagu ini supaya kita sama-sama belajar lagu ini tentang masa muda.